Sambutan Wakil Wisudawan oleh Saudara Astirius Billy SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan 17, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD, para orang tua, wali, segenap serta undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara wisuda. Pertama-tama kami mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dorongan, sehingga pada hari ini kita hadir di tempat ini. Terima kasih kepada lembaga STPMD APMD, seluruh dosen, karyawan yang sudah membimbing, mendukung, memberikan motivasi kepada kami, sehingga hari ini kami bisa menyelesaikan pendidikan kami di STPMD APMD yang kami cintai. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami. Ketika saya memandang di belakang saya di situ, ada tangisan-tangisan pengharapan, ada ratapan pengharapan bahwa apakah nanti yang wisuda hari ini mampu menjadi bagian untuk menyembuhkan persoalan-persoalan yang ada di desa. Ada ratapan kebahagiaan. Terima kasih orang tua yang hadir pada pagi hari ini, sudah memberikan cinta, kasih, doa, dukungan, sehingga hari ini kami bisa menyelesaikan pendidikan kami di STPMD APMD. Tak lupa juga kami ucapkan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu dosen, karena kami sebagai mahasiswa tak luput dari kesalahan. Kami membuat marah, benci, tetapi itulah sebagai anak. Ketika anak dididik, berarti dia melakukan. Tetapi saya meyakini bahwa Bapak Ibu dosen di STPMD APMD mereka memahami, mereka mengerti bahwa mereka harus mendidik secara hati mereka itu sendiri. Mungkin itu sambutan yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kenang-kenangan dari wisudawan kepada alma mater. Tapi kami butuhkan pendidikan. Ya, sesudah dia kuliah, apakah dia jadi petani? Kalau petani yang sukses, itu yang kami inginkan. Dalam hal ini punya pendidikan, punya pengetahuan bagaimana dia mengelola ini hidup. Dia menggunakan kemampuan pendidikan yang ada, itu yang kami inginkan. Karena kita kadang-kadang orang lain berpikir bahwa dia sekolahkan anak mulai dari SD sampai S1 sampai S2 atau S3. Kadang-kadang orang berprinsip bahwa dia nanti harus jadi pegawai negeri, jadi ini, jadi itu, jadi bupati, jadi DPR, gubernur. Kalau menurut saya sebagai orang tua, kami sekolahkan dalam hal ini untuk dia punya pendidikan, ilmu yang paling penting. Nanti sesudah dia dapat S1 ke S2, dia bagaimana cara untuk mencari hidup tergantung dia. Kami sebagai orang tua, sesudah dia selesai sekolah S1 ke S2, selesaikan punya tugas, selesai tugas kami. Nah, terserah dia, terserah kami punya anak, dia mengelola hidup ini, dia gunakan ilmu yang ada untuk dia bisa dapat. Dalam hal ini kuncinya adalah makan, minum, atau dia punya anak, istri, atau dia punya adik-adik, atau dia punya keluarga, atau dengan masyarakat. Itu kuncinya. Itulah kalau menurut perasaan kami sebagai orang tua. Itu selesai dia pulang, dia kuliah,
misalnya memang banyak masyarakat yang menanyakan bahwa Asti sudah selesai S2, dia kerja di mana Bapak? Tapi menurut saya kalau soal pekerjaan, ada pekerjaan pasti. Kau jadi petani, kau jadi peternak, habis itu kalau jadi pegawai, oke lah, dia masih bergaul dengan masyarakat dengan ilmu dia yang, kalau karena itu kan ilmu masyarakat, pemerintahan, ilmu masyarakat dalam hal ini bagaimana membawa dia dengan masyarakat. Biarlah dia sekolah S1 kok S2, dia selesai, ilmu dia dapat secara teori, tapi ilmu masyarakat ini penting saya bilang. Ilmu masyarakat, ilmu masyarakat tergantung dengan pembawaan kita dengan masyarakat, belajar dengan orang-orang yang tidak sekolah itu tetap ada ilmunya, ada ilmu. Indonesia adalah salah satu negara yang hari ini mengalami darurat petani muda. Itulah sebabnya yang mendasari saya secara pribadi untuk menjadi petani dan mewarisi sistem nilai tanam rapuh ini. Sistem nilai itu terdiri dari ilmu pengetahuan dengan pengetahuan. Kalau bahasa Inggrisnya itu common sense. Pengetahuan itu bersumber dari realitas masyarakat sebagai petani, kemudian mengelola lahan itu dengan cara mereka sendiri. Kemudian ilmu pengetahuan itu bersumber dari kajian secara empirik atau akademis, bagaimana pengelolaan tanah itu kemudian jauh lebih baik dari apa yang petani lakukan. Dasar dari itu semua, pada tahun 2019 bulan Februari, saya bertemu dengan teman saya namanya Mr. Jim dari Belgia, diperkenalkan langsung oleh Abang Jeremy Keuan, pemilik channel ini. Kami berdiskusi banyak hal. Bagaimana kehidupan orang Belgia yang tidak memiliki lahan tetapi mereka mampu hidup dan keliling dunia. Dia sangat heran dan sangat kagum terhadap Sumba. Herannya karena Sumba memiliki potensi alam yang begitu unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain pun. Dan dia memberikan apresiasi juga bahwa kultur dan karakter kita di Sumba sangat baik. Nah, kemudian saya memutuskan hasil masukan saya menjadi petani dan hasilnya sangat positif, juga tidak mengkhianati proses yang saya lewati. Saya memanen jagung 3 ton. Itu kurang lebih, bahkan lebih saya pikir. Nah, pilihan sebagai petani sebetulnya sangat kontradiktif dengan lingkungan sekitar saya. Karena saya magister ilmu pemerintahan. Karena cara berpikir orang-orang lingkungan atau desa saya atau keluarga masyarakat di sekitar saya, ketika sudah menyandang gelar magister, secara otomatis orientasinya adalah harus menduduki sebuah jabatan strategis di pemerintahan atau di swasta. Nah, itulah juga yang menjadi motivasi saya untuk merubah mindset itu, sehingga ketika sekolah itu tidak semestinya menjadi ASN. Nah, memang di satu sisi saya bertentangan dengan keluarga, tetapi saya akan membuktikan melalui apa yang saya kerjakan. Nah, saya percaya bahwa menjadi petani itu dasarnya juga adalah fokus dan tegas dan konsisten. Bagaimana mungkin kita berdaulat secara sosial, martabat secara budaya, mandiri secara ekonomi, kalau kita tidak punya satu fokus pelaksanaan. Tetapi yang saya mau tegaskan juga kepada diri saya dan masyarakat bahwa saya tidak hanya saja menjadi petani, tetapi saya juga punya mimpi. Apa yang saya lakukan hari ini menjadi petani itu hanya semata-mata menjadi role model. Model sebagai petani yang hanya belajar hasil diskusi, kemudian saya reaplikasikan melalui mengelola lahan orang tua saya. Itu pertama. Yang kedua, fenomena di Sumba
Saya menghabiskan waktu ketika bersekolah di Jawa, lahan orang tua saya tidak dikelola. Nah, kemudian bagaimana lahan yang tidak produktif selama ini, selama saya di Jawa, kemudian saya pulang mengelola menjadi lahan yang produktif. Menjaga idealisme, menyandang jabatan sebagai aktivis. Rumah yang paling ampuh adalah bersama-sama dengan marhain. Itulah mengapa saya menjadi petani hari ini, karena saya mencurigai bahwa berada dalam instansi pemerintahan, kita ternabobokan dengan idealisme yang ada dalam diri kita. Saya belajar banyak dan berdiskusi banyak dengan teman-teman, dan mereka memberikan kesaksian yang sudah berada dalam instansi pemerintahan atau swasta sekalipun. Mereka mengalami sebuah penindasan pemikiran. Itulah yang menjadi alasan saya bersama-sama diskusi dengan petani, kemudian menggeluti pengelolaan lahan yang tidak produktif menjadi produktif, yaitu menanam jagung dengan jumlahnya 3 ton tadi yang saya sampaikan. Nah, hal yang paling penting saya sampaikan ini adalah bagaimana ketika saya pulang dari Jawa ke Sumba, di lingkungan saya harus bagaimana mungkin mempengaruhi lingkungan yang sudah bertahun-tahun tersistematik. Nah, cara ampuh yang saya lakukan adalah berdiskusi banyak, melakukan transfer dan shopping pengetahuan juga terhadap mereka yang sudah lama menjadi petani. Saya punya cerita dan kisah menarik. Saya pernah tanya kepada nenek saya. Nenek saya adalah petani, termasuk orang tua saya. Jam 6 pagi sudah berangkat ke kebun, pulangnya jam 6 sore. Hasilnya tidak memuaskan. Artinya apa? Ada yang salah dengan sistem atau metode petani hari ini. Nah, cara yang saya lakukan adalah saya melakukan eksperimen menanam lahan seluas 2 hektar, kemudian menghasilkan jagung yang 3 ton. Itulah metode sederhana dan ampuh menjaga idealisme saya sebagai aktivis gerakan mahasiswa nasional Indonesia pada waktu itu, kemudian sekarang menjadi alumni. Saya pikir itu saja yang menjadi penyampaian saya dalam wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pengambil video. Terima kasih.